Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Kurniawan dari Prodi Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengenai tulisan saya yang bertemakan peran telekomunikasi bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Oke, mohon disimak baik-baik mengenai PPT-nya. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang telekomunikasi, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari telekomunikasi. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999, telekomunikasi ialah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Nah, lalu sejarah adanya telekomunikasi. Nah, dulu telekomunikasi itu pertama kali adanya yang namanya merpati pos, di mana merpati pos ini menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat di era tahun 1416. Mengapa pada saat itu dipilihnya burung merpati? Karena burung merpati memiliki daya ingat dan kemampuan navigasi yang sangat tinggi dan bagus. Lalu setelah merpati pos ada telegraf. Telegraf ini merupakan media pengirim yang isinya hanya sandi-sandi Morse. Ditemukan oleh Samuel F. B. Morse pada tahun 1855. Nah, ini merupakan gambar telegrafnya. Lalu setelah telegraf ada yang namanya telepon. Tentunya ini sudah sangat familiar. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, setelah telepon ada yang namanya telegram. Telegram ditemukan pada tahun 1920. Berisikan kode-kode kombinasi yang ada di telegraf. Jadi isinya itu ada kode-kode bersama tulisan-tulisan sebagai penjelasnya. Nah, setelah telegraf langsung ke alat komunikasi yang sangat canggih dan sampai sekarang masih yang tercanggih, yaitu adalah handphone. Ditemukan pada abad ke-20, merupakan perbaruan dari telepon. Nah, ini merupakan gambar dari telepon. Lalu ada contoh telegram. Dan ini adalah handphone yang mana sering kita jumpai di masa sekarang. Lalu ke topik pembahasan, yaitu peranan telekomunikasi bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, teknologi berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia akan berkomunikasi, karena manusia memiliki kebutuhan akan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada banyak peranan telekomunikasi di kehidupan manusia. Di antaranya, ini hanya contoh beberapa saja, yaitu diantaranya di bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di bidang pendidikan, banyak sekali teknologi komunikasi yang bisa kita jumpai di bidang pendidikan. Tentunya sangat bermanfaat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini ada gambar contoh pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Jadi, bisa disimpulkan dari gambar ini, guru itu lebih mudah mengajar karena terbantu oleh teknologi informasi
atau telekomunikasi. Lalu di bidang bisnis, telekomunikasi juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan agar tentunya lebih memudahkan para investor atau pengusaha-pengusaha menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi sekarang adalah era revolusi industri 4.0, yang mana kegiatannya hampir 90% melalui digital. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yang saya contohkan yaitu di bidang kesehatan. Di rumah sakit sekarang kita sudah sering menjumpai alat-alat canggih yang berguna untuk membantu tenaga medis menemukan fakta-fakta mengenai apa yang diderita oleh pasiennya. Contohnya saja virtual reality yang digunakan oleh dokter ahli saraf untuk melihat kemampuan atau peningkatan motorik pasiennya. Nah, ini gambar atau contoh penggunaan virtual reality. Nah, kesimpulan. Pada dasarnya telekomunikasi sangat bermanfaat bagi manusia karena manusia ialah makhluk sosial yang sering berinteraksi dan juga membutuhkan yang namanya teknologi. Maka dari itu, mengenai telekomunikasi ini tentunya akan terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat dan diperkirakan juga di masa depan akan ada teknologi-teknologi baru yang lebih canggih dari masa kini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.